Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Warta kita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Irawan, Dan saya Rosefa akan memberikan berita terbaru dan teraktual edisi 6 Juli 2023. Berikut sejumlah berita utama yang kami rangkum untuk Anda. kenaikan harga daging menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pelepasan tukik di Pantai Samas, Kabupaten Bantul. Bisnis penukaran uang menjelang Hari Raya Idul Fitri kembali eksis. Kita masuk ke berita pertama. Harga daging meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, hal tersebut tidak mengurangi minat beli masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Harga daging sapi di Pasar Bantul mengalami kenaikan. Banyaknya peminat daging jelang lebaran buat harga daging sapi naik. Yang awalnya harga daging sapi sekilo Rp120.000 menjadi Rp150.000 sekilonya. Kenaikan harga daging sapi ini berdampak bagi beberapa masyarakat yang mengeluh akan kenaikan harga daging sapi. Tetapi beberapa pembeli tidaklah memikirkan kenaikan harga daging sapi. Menurut mereka ini biasa terjadi saat menjelang lebaran. Meski harga daging sapi sedang naik, masyarakat tetap ramai yang membeli daging sapi, yang mengakibatkan harga daging sapi terus melonjak naik. Kenaikan ini diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depannya hingga lebaran Idul Fitri selesai. Baik, terima kasih. Berita selanjutnya, Festival Takbir di Kelurahan Timbul Harjo, Kabupaten Bantul diadakan oleh Karang Taruna Padmanabha pada 30 malam 2023. Festival tersebut dihadiri oleh sejumlah masyarakat setempat. Berikut berita selengkapnya. Pada tanggal 30 Juni malam, Karang Taruna Padmanabha Kelurahan Timbul Harjo Sewon mengadakan Festival Takbir yang diikuti oleh kalangan masyarakat. Festival tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat. Festival Takbir yang diselenggarakan di lapangan Kepuhan dan juga finish di Balai Kelurahan Timbul Harjo. Gimana Mas? Festival takbirnya ini tentang apa itu? Mungkin festival ini sebenarnya tentang apa? Temanya atau mengangkat sesuatu hal? Oh iya, kalau kita ini temanya Semarak Takbir. Apa ya? Aku agak lupa ya. Mungkin kalau tentangnya itu mungkin ini tuh kayak biasa festival takbir secara umum kayak gitu sih. Ada kayak perlombaan, terus ada kayak nanti persiapan, terus sampai kita ada acara malam ini. Ini sebenarnya udah kesekian kalinya ada acara ini, tapi untuk secara tertulisnya ini ketiga. Jadi nama dari acara ini tuh Festak, Festival Takbir Timbul Harjo. Ya kalau soal pesan ya kita akan menyemarakkan takbir lah. Kita kalau kita lihat dalam kacamata politik ya ini kita kampanye secara Islami ya. Kita mengkampanyekan terkait penyebaran Islam, bagaimana Islam yang damai, bagaimana Islam yang sejahtera, enak dipandang, estetik dan juga yang lain-lain. Seperti itu sih Mas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Kenaikan harga hewan kurban kembali meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun hal tersebut tidak mengurangi minat beli masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Baik, terima kasih Irawan dan Rosefa. Saya Abel. Saya berada di tempat penjualan beli hewan korban yang berada di dekat Stadion Maguwarjo. Ya, di sini saya dengan Bapak Eva. Dengan Bapak Eva. Bapak Eva, kira-kira berapa kisaran harga hewan korban pada hari biasa sampai hari mendekati Idul Adha? Kalau untuk harga hewan kurban mulai dari 2,5 juta sampai 8 juta Mas. Baik Pak, untuk kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga Pak? Karena ya BBM naik, otomatis pakan kambing seperti nutrisi kambing juga naik. Jadi
harga kambing pun ikut naik. Di samping itu juga karena sekarang di hewan sapi kan ada virus LSD itu kan, jadi kebanyakan sapi jadi minim, jadi pindahnya ke kambing atau domba, jadi itu juga faktor kenaikan di harga, Mas. Baik, terima kasih Pak Chef Eva. Itu beberapa pertanyaan yang saya lontarkan kepada Pak Eva. Kesimpulan dari pertanyaan yang saya lontarkan ke Pak Eva yaitu untuk harga kenaikan hewan korban sangatlah meningkat dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Abel dari tempat lokasi penjualan hewan korban. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Abel dan selamat bekerja kembali. Beralih ke berita selanjutnya, selama berpuasa sebagian orang cenderung mengalami penurunan kebugaran. Oleh karena itu, berikut kami sampaikan tips menjaga kebugaran selama berpuasa. Oke pemirsa, kali ini saya akan membagikan 3 tips bagaimana menjaga badan tetap bugar di bulan Ramadan seperti saat ini. Nah, tips yang pertama adalah push up. Kalian cukup push up sebanyak 10 kali untuk menjaga otot lengan kalian tetap sehat dan tetap bugar. Tips selanjutnya adalah lari. Kalian hanya perlu berlari sebanyak 1 kali putaran saja. Ini berfungsi untuk meningkatkan stamina tubuh kalian loh. Nah, untuk tips yang ketiga adalah kalian bisa berlari naik turun anak tangga. Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru kalian. Setelah kalian melakukan semua kegiatan tadi, jangan lupa untuk melakukan pendinginan supaya kalian terhindar dari cedera. Oke pemirsa, itulah ketiga tips menjaga badan agar tetap bugar di bulan Ramadan seperti saat ini, dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Warta kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. And action. Bos. Oh iya. Oke, kali ini gue akan rekomendasi ke kalian aplikasi yang bagus untuk lo yang semua yang mager. Ini dia OVO. Itu buffering, Rip. Lupa paketan gue habis. Rolling and action. Nah, kali ini gue akan jelasin kepada kalian. Aduh, listriknya lupa bayar lagi. Rolling and action. Ada apa lu? Lu bisa transferin gue sekarang nggak? Aduh, ini lagi syuting gue. Waduh, Rip, urgent banget nih. Ya udah deh, nanti gue transfer pakai OVO ya. Hah? Kok OVO? Ya udah ya, mending kalian semua langsung aja download di Play Store atau di App Store ya. Langsung download OVO sekarang ya. Kalian cobain sendiri. Udahlah, gue capek nih. Mati lampu, buffering. Sekarang ada yang nelpon lagi. Baik, masih kembali bersama kami di Warta Kita. Berita selanjutnya, pelepasan tukik di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, dihadiri oleh sejumlah masyarakat yang antusias. Berikut berita selengkapnya. Pada tanggal 1 Juli sore, pelepasan tukik yang diadakan di Pantai Samas Bantul mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar Yogyakarta dan juga luar Jogja. Pelepasan tukik yang dihadiri oleh berbagai kalangan usia, baik itu anak kecil dan juga orang dewasa, yang ingin mengetahui apa itu tukik dan bagaimana cara menangkarkannya, dan juga kemudian bagaimana cara melepaskannya kembali ke laut. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Tiro, Tiro. TIRO. Ya. Mas Tiro, acara ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka pelepasan anak-anak tukik yang sudah kami netaskan
Mereka telah kami tampung di bak-bak penampungan kami selama kurang lebih 20 hari. Dan karena bulan-bulan ini itu telur yang ditemukan itu ada cukup banyak, maka kami mencari tenaga-tenaga dari teman-teman lewat IG atau lewat WhatsApp untuk membantu kami dalam melepaskan. Seperti Mas tadi lihat sendiri kan, kalau misalnya hanya beberapa orang untuk melepas tukik yang segitu banyak kan akan kewalahan ya, begitu. Baik Mas, kalau bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelepasan tukik ini? Bagaimana ya dengan salah satu yang dilakukan ini dengan menyebarkan awareness ya, dengan adanya di sosial media, tetapi bagaimana kita tuh bisa secara ringkas menjelaskan kenapa ini penting. Juga ya menggerakkan teman-teman mahasiswa juga yang kesini, harapannya ya kalau misalnya teman-teman ingin memiliki skripsi yang ada tempatnya ya tinggal kesini saja begitu. Jadi sekaligus mempelajari dan melihat bagaimana sih konservasi itu, dan bukan hanya konservasi tetapi juga lingkungan hidup, masyarakatnya juga ada banyak lapisan, dan ini tuh teman-teman baru melihat permukaannya saja. Begitu. Jadi ya seperti saya katakan tadi, yang paling penting itu adalah keterlibatan dari teman-teman yang tergerak hatinya ya begitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pameran bonsai yang diadakan di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul menuai antusiasme dari para pecinta bonsai. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami Daru. Bagaimana kondisi di Stadion Sultan Agung, Daru? Baik, terima kasih kepada Irawan dan Resefa. Kali ini saya sudah berada di kontes bonsai di Stadion Sultan Agung yang akan diselenggarakan 17 Juni sampai 22 Juni 2023. Marilah kita ikuti kesenangan di kontes bonsai kali ini. Baik, kali ini saya sudah bertemu salah satu pengunjung dari kontes bonsai hari ini. Pak, mungkin saya mau tanya-tanya Pak. Bapak tanya namanya siapa dulu? Saya Agung Mas, ya. Agung. Dari mana Pak? Saya dari lokal sini, dari Sleman aja. Oh, dari Sleman. Pak, untuk Bapak tahu bonsai ini dari mana Pak? Kira-kira kontesnya? Oh iya, kontes ini kan memang sudah dipublish di beberapa media kan Mas. Jadi lumayan di Facebook di IG juga di TikTok itu juga ada ya. Dari situ kita tahu bahwasanya ada pelaksanaan kontes nasional kan Mas ini ya. Baik Pak, untuk kesan Bapak setelah datang ke kontes ini apa sih Pak? Lumayan bagus banget ya Mas ya ini. Ini untuk menambah referensi kita tentang, bagi kita para penghobi bonsai kan, untuk menambah referensi, menambah wawasan kita tentang dunia bonsai, gaya-gaya bonsai, terus bentuk-bentuk bonsai, melihat bonsai yang bagus itu yang seperti apa, secara gratis tentunya. Baik. Makasih Pak ya. Baik. Demikian wawancara saya dengan salah satu pengunjung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Daru dan selamat bekerja kembali. Bergeser ke berita selanjutnya, pameran Akara Bara yang diadakan di Langgeng Art Foundation pada 17 Siang 2023 dihadiri oleh sejumlah masyarakat setempat. Berikut berita selengkapnya. Baik, terima kasih Irawan dan Resefa. Kali ini saya sudah berada di Langgeng Art Foundation, tempat dari pameran Aksara Bara, dan akan dimulai dari tanggal 16 sampai 18 Juni 2023. Yuk ikuti keseruan kita di pameran kali ini. Ya pemirsa, kali ini kita sudah bersama salah satu panitia dari pameran Aksara Bara. Boleh perkenalkan diri dulu Mas? Halo, perkenalkan saya Wawan Nur Febrian selaku ketua panitia dari pameran ini. Mas mau tanya dong, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih pameran ini Mas? Pameran ini sebenarnya kita itu pameran dari tugas akhir sekolah kita. Nah, pameran ini kita beri judul Akara Bara, yang dimana Akara Bara itu yang akara kita ambil dari bahasa Sanskerta yang berarti wujud atau rupa yang terbaik dan unggulan. Sedangkan bara sendiri adalah api yang masih membara. Jadi Akara Bara adalah menggambarkan semangat juang dari teman-teman kita semua yang berguna bagi nusa bangsa besok. Keuntungan dari penyelenggaraan ini Mas apa Mas kira-kira? Keuntungan dari penyelenggaraan pameran ini adalah yang pertama kita
bisa belajar bagaimana kita pengelolaan event pameran itu bagaimana, terus kerjasama kita bisa membentuk kerja tim yang baik itu gimana. Yang terutama sih kita bisa lebih melihat proyek dari teman-teman itu bisa lebih maju dan berkembang. Ya. Selanjutnya, kenapa Mas memilih Langgeng Art Foundation sebagai tempat pameran? Kami memilih Langgeng Art Foundation sendiri sebenarnya sudah melalui survei beberapa galeri di Jogja, terus kita sampai di sini dan sempat survei juga, dirasa sudah cocok, terus kita pilih Langgeng Art Foundation di sini. Oke, baik, sekian dari saya. Itulah bincang-bincang kami dari salah satu panitia. Kami kembali ke studio. Baik, terima kasih Ndaru dan selamat bekerja kembali. Beralih ke berita selanjutnya. Bisnis penukaran uang kembali eksis menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat banyak menukarkan uang pada bisnis ini yang terdapat di sejumlah tempat di Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya. Jasa penukaran uang pecahan baru nampak berjejer di pinggir sepanjang jembatan Said dan Yogyakarta. Jika dibandingkan tahun lalu, jauh sangat berbeda. Walaupun banyak kendaraan yang berlalu lalang, tapi minat masyarakat sedikit menurun di tahun ini. TV berapa? Terus berapa lama Ibu menggeluti bisnis ini? 6 tahun. Nah, terus mendekati Lebaran ini apa aja Bu? Pelanggan makin rame terus atau apa yang Ibu rasakan? Kurang lewat semakin rame tuh harga kan. Kira-kira kenapa itu? Masyarakat mengaku mendatangi jasa penukaran uang baru lantaran tak perlu mengantri dan cepat. Menggunakan jasa penukaran uang di jalan ini, jadi nggak ada waktu sih Mas. Ini aku juga harus muter-muter lagi kan. Oh iya. Gitu. Oh jadi lebih cepat gitu ya? Lebih cepat terus sejalan sama yang aku tuju. Dan merasa terbantu atau tidak dengan adanya jasa penukaran? Terbantu aku. Karena lebih cepat tadi ya Pak? Iya lebih cepat itu. Sekian berita hari ini, saya Rosefa undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Warta kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sprite. Aduh, matahari terik banget, malah panas lagi. Udah nyalain AC, gak mempan. Apalagi nyalain kipas angin, gak ada apa-apanya mah ini. Lagi ngerjain tugas, malah gak fokus. Bikin sebel. Lah Nur, belum kamu kerjain sama sekali. Udah hampir deadline loh. Santai dulu nggak sih? Nih, minum Sprite. Karena Sprite nyatanya nyegerin. Baik, masih bersama kami di Warta Kita. Dalam beberapa bulan terakhir, marak terjadi penambangan pasir ilegal di daerah lereng Gunung Merapi. Hal ini berdampak cukup besar terhadap lingkungan sekitar dan daerah resapan air tanah. Berikut berita selengkapnya. Beberapa waktu lalu, tambang pasir ilegal marak terjadi di daerah lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta, yang membuat masyarakat resah. Tambang pasir ilegal banyak terjadi di sungai dan lahan-lahan daerah lereng Gunung Merapi. Walaupun membuat resah, tambang pasir ilegal tersebut memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Selamat pagi Pak, Ya. dengan Bapak. Oke, selamat pagi. Nama saya Gusman Yusuf, STMT. Saya di bidang analis pertambangan Dinas PUPSDM. Pak Gus ya Pak? Ya, Pak Gusman. Pak Gusman. Ya. Pak Gusman, di sini ada 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, Ya. saya mulai aja ya Pak. Ya. Sejak kapan pertambangan ilegal
ini pertama muncul di daerah Yogyakarta, terutama di lereng Gunung Merapi? Untuk fokus di Gunung Merapi ya, pertama kegiatan pertambangan yang kita jangan bicara ilegal lah, belum mempunyai izin. Belum mempunyai izin itu sejak sejak dulu ketika erupsi Merapi itu ada. Lah, sejarahnya kan ada erupsi tahun 2006, kemudian 2010 itu adalah erupsi besar. Lah, itu mulai teman-teman penambang maupun masyarakat sekitar itu melakukan penambangan di sana. Nah, dulu sebelum tahun 2015 kegiatan pertambangan itu dikelola oleh kabupaten. Nah, setelah 2015 itu dikelola oleh provinsi untuk proses legalitasnya atau penanganannya. Artinya kan di situ ada proses legalisasi, di situ ada proses pengawasan, kemudian ada pembinaan dan segala macam. Itu mulai dari 2015. Itu sejak diampu oleh provinsi, itu mulai kita mensosialisasikan bahwa kegiatan pertambangan di DIY ini harus melalui izin tambang. Itu sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah sejak kapan kegiatan penambangan ilegal? Sejak adanya deposit pasir di situ, karena memang ada beberapa masyarakat di lereng Merapi khususnya di Cangkringan, Pakem dan Turi itu menggantungkan hidupnya untuk makan ya dari kegiatan tambang pasir itu, seperti itu. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas PUP SDM dalam mengatasi pertambangan secara ilegal? Iya. Kita pendekatan secara sosial dulu melalui pembinaan untuk masyarakat penambang di lereng Merapi, kemudian kita melakukan pembinaan dengan pemuka masyarakat desa, kecamatan dan instansi terkait dengan kegiatan penambangan di sana, yaitu instansi dari BPBD, kemudian dari lingkungan, kemudian dari tata ruang, maupun dari pemerintah kabupaten sendiri, bahwa kegiatan pertambangan itu harus berizin. Itu pembinaan. Kemudian yang kedua adalah penyederhanaan proses izin yang tadinya itu belibet dan cara pandang masyarakat bahwa kegiatan pertambangan untuk memperoleh izin itu melalui mekanisme yang panjang, kita sosialisasikan melalui penyederhanaan, dan itu pun sudah difokuskan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DI. Artinya di situ si pemohon itu ada memohon izin di DPPM langsung bisa terlayani untuk semua sektor. Artinya kan tidak memerlukan rekomendasi, tidak harus ke Dinas PUP SDM, tidak harus ke BBWS, tidak harus ke lingkungan, cukup di situ saja, nanti diproses sampai akhir izin, sampai izin itu terbit, seperti itu. Sehingga itu adalah langkah yang pertama, adalah pembinaan, kemudian yang penyediaan proses izin, dan proses izin yang murah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menggandeng seluruh stakeholder baik di provinsi maupun stakeholder di kabupaten maupun aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan bahwa kegiatan pertambangan itu harus berizin. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Bergeser ke berita selanjutnya, masalah pencemaran lingkungan yang ada di TPA Piungan Yogyakarta mulai berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Berikut berita selengkapnya. TPST Piungan yang beroperasi sejak tahun 96 hingga saat ini, di mana saat ini kondisinya semakin memburuk. Hal ini berakibat munculnya pencemaran lingkungan yang mengancam para penduduk sekitar. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat dan Dinas Kesehatan mengenai persoalan ini? Ya, kalau menurut saya sebenarnya sudah overload, karena pembuangan sampah sekarang sudah sudah sulit, karena ini kan sampai sekarang sudah diliburkan rencana ya 1 bulan. Kemudian kalau transisi nanti sudah selesai, karena minta waktu 1,5 bulan nanti untuk dioperasional lagi.
Masalah penyemprotan sebenarnya ada. Kalau kemarin-kemarin kan antrian itu hampir 2 kilo. Nah, limbahnya dari armada kan berceceran di jalan. Ya, itu kan baunya sangat menyengat sekali dan warga sangat terganggu. Udara pun demikian. Masalah air juga menyemarai dari warga masyarakat kita. Sampai sekarang itu dari pemerintah sendiri sudah membuatkan saluran lindi yang mau dibuang ke sungai untuk mengurangi pencemaran dari warga masyarakat. Sumber-sumber air yang terdampak itu sebenarnya dari dusun Banyakan itu sudah tiap kali mengomplain dari yaitu pemerintah supaya dibuatkan saluran lindi atau limbah. Dari saya ya supaya diperbaiki lagi, kemudian nanti bisa membuang secara aman, kemudian untuk mengantisipasi air hujan sekarang kan sudah dibuatkan drainase atau saluran yang menuju ke sungai. Ini sudah mulai mudah dari pemerintah sudah memikirkan sampai gini. Tidak jauh dari lokasi TPST Piungan, Puskesmas Piungan yang beralamat di Jalan Jogja Wonosari kilometer 12 Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Kami yang di warga Piungan, jadi sebenarnya TPA Piungan itu udah benar-benar sangat-sangat overload sekali. Jadi kayak gimana ya, di sana tuh kondisinya sudah sampah penuh, kemudian juga kalau misalkan hujan itu baunya sangat luar biasa. Jadi dari sana sampai mungkin itu kan Piungan Ngablak, Padukuhan Ngablak yang ada di TPA Piungan itu kan lokasinya berada di perbatasan dengan Kapanewon Pleret. Kemudian kalau misalkan ada turun hujan, kemudian malamnya hujan, kemudian biasanya itu siangnya itu baunya sangat-sangat luar biasa sekali. Baunya sampai Piungan yang di bagian timur itu di sana juga mengeluhkan. Jadi masyarakatnya di sana juga mengeluhkan baunya yang dari sebelah barat TPA Piungan. Jadi kondisinya sudah benar-benar sangat, mungkin menurut saya kondisinya sudah benar-benar sangat parah. Nah ini mungkin dengan kondisi yang seperti ini, mungkin pemerintah Kabupaten Bantul juga ada benarnya untuk menutup sementara. Jadi biar di sana ada proses untuk perbaikan dulu. Seperti itu. Nah mungkin dari sini juga dengan penutupan ini mungkin saya juga berharapnya ini masyarakat juga semakin lebih sadar mengenai sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu banyak sekali. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, untuk cara pengolahan sampah itu bisa diolah mandiri dari masing-masing rumah tangga seperti pemilahan, kemudian daur ulang, kemudian bisa menjadikan sampah organik menjadi pupuk, bisa menjadi kompos, kemudian kalau sampah anorganik bisa dibuat kerajinan dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalkan langkah lain yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat itu misalkan untuk mencegah diare, kemudian untuk mencegah penyakit lain kita bisa menerapkan 6 langkah cuci tangan. Jadi 6 langkah cuci tangan itu mungkin masyarakat juga sudah tahu ya, masyarakat secara luas karena pemerintah, kemudian karena juga dari pusat itu juga sudah biasanya sudah di media manapun itu kan ada tata cara bagaimana cara mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian kita juga bisa dari segi air mungkin untuk konsumsi ini mungkin masyarakat bisa merebus air dengan benar-benar dengan matang. Jadi tidak setengah matang dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk pengamanan makanan, mungkin kita sebagai masyarakat itu juga bisa mengolah makanan dengan baik, menyimpan makanan dengan baik, dan juga menyajikan makanan dengan baik. Jadi jangan sampai ada vektor pembawa penyakit seperti lalat, seperti kecoak, seperti tikus itu yang bisa mendekat ke dalam makanan yang akan kita konsumsi. Seperti itu. Kita dapat mengatasi ancaman ini dengan berkolaborasi secara bersama-sama dan memulai dari diri kita sendiri. Dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kita bisa mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang dan memilah sampah dengan bijak.
Baik pemirsa, itulah beberapa berita yang telah kami sampaikan untuk Anda. Hal ini sekaligus menutup acara warta kita pada hari ini. Saya Irawan. Dan saya Rosefa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.